Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, absen dalam pemanggilan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Seperti diketahui, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 saksi pada Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025, salah satunya Rizal Fadilah. Namun, Rizal tak memenuhi panggilan tersebut lantaran mengalami kecelakaan. Kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya, bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan Polda Metro Jaya, dikarenakan kodarullah kecelakaan, ujar kuasa hukum Rizal. Yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Reserse Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan. Diungkapkan bahwa Rizal ditabrak motor 1 hari sebelum jadwal pemeriksaan. Oleh sebab itu, Rizal masih memerlukan istirahat atas kejadian yang menimpanya. Jadi ada panggilan mau hadir tapi kecelakaan sampai hari ini sakit, tutur kuasa hukum Rizal Fadilah. Tabrak motor, jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor. Di lain pihak, hal ini tentu saja mengundang berbagai reaksi dan respon dari warganet. Banyak yang menilai bahwa Rizal Fadilah mulai ketar-ketir dan takut, sehingga tidak hadir di Polda Metro Jaya hari ini sebagai saksi, dengan alasan mengalami kecelakaan motor. Bagaimana reaksi dan respon dari warganet terkait hal ini? Serta bagaimana reaksi warganet terhadap Roy Suryo dan kawan-kawannya? Yuk langsung saja disimak beberapa tayangan berikut. Pemilik akun Caca Store 2 memberikan tanggapannya sembari ketawa terkait Rizal Fadilah mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan kecelakaan sepeda motor. Rizal Fadilah mangkir dari panggilan penyidik. Dan alasan Rizal Fadilah tidak hadir karena mengalami kecelakaan di Bandung, Jawa Barat. Ya Allah, turut berduka cita maksudnya. Sorry, bukan maksud menertawakan orang kecelakaan. Tapi yang kecelakaan ini, sebelum dia kecelakaan, omongannya membuat pendukung Pak Jokowi itu sakit hati. Jadi anggap aja itu karma yang instan. Ups, orang kecelakaan. Namun begitu, pemilik akun Caca Store ini tetap mendoakan Rizal Fadilah segera sembuh, agar cepat bisa diperiksa, guna menjalani proses yang berlangsung. Pokoknya buat Rizal Fadilah cepat sembuh lah, biar cepat bisa diperiksa dan menjalani proses yang berlangsung. Menurut kalian gimana teman-teman? Rizal Fadilah nggak hadir karena kecelakaan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Selanjutnya, Bapak Yons Onsel menyoroti soal Rizal Fadilah dan Kurnia yang diminta kesaksiannya di Polda Metro Jaya hari ini, yang kita tahu Rizal mangkir datang dengan alasan kecelakaan. Nah, hari ini Rizal Fadilah dan Kurnia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diminta kesaksiannya, masih sebagai saksi ya, kesaksiannya atas laporan Bapak mantan Presiden ke-7 Joko Widodo yang melaporkan tentang adanya tuduhan ijazah palsu. Jadi sekarang itu sudah mulai berjalan dan mulai deg-degan nih para itu si yang dilaporkan bocorannya si Egy Sujana, Rismon Sianipar, Roy Suryo, kemudian Tipa, dokter ya bukan dokter, kemudian Kurnia. Sudah mulai senam jantung nih kayaknya. Ia juga menyoroti Rismon Sianipar yang sibuk mencari dukungan hingga ke Habib Rizik. Mengapa saya bilang itu sudah senam jantung? Sekarang itu mereka ini sibuk mencari dukungan ya.
Kalau tempo hari mengklarifikasi, tapi sekarang ini sibuk mencari dukungan ya. Kayak si Rismond itu minta dukungan sama Habib Rizik. Habib Rizik lah, orang itu mantan napi yang mengobok-obok Indonesia, diminta keterangannya, ya pekok. Pasti jalan pikirannya itu salah. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang sudah sadar. Tapi itu salah satu biang kerok di Indonesia yang mengadu domba rakyat Indonesia. Kabir, takbir, takbir, kapir. Itu wajar. Jadi kalau pola pikirnya itu sengklek ya, seperti kayak Rismond Sianipar. Lalu Bapak Yons juga menyentil Roy Suryo yang meminta perlindungan ke Pak Prabowo. Kemudian Roy Suryo minta perlindungan kepada Pak Prabowo atas nama cendekiawan, peneliti. Peneliti apa? Peneliti telek. Uang barang yang diteliti itu bukan diambil dari sumber yang dipercaya dengan legalitas yang terpercaya, dianalisa. Jadi ini kan salah satu bukti bahwa dia ada pembungkaman. Alah, basi kayak gitu. Nah, sekarang ini jadi seperti Rizal Fadila dan Kurnia. Nah, buat Kurnia ini mungkin siap-siap ya, bawa baju yang agak banyak kalaupun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kayaknya tidak mungkin langsung ditetapkan tersangka karena akan dipanggil dulu seperti Rismond, seperti Roy Suryo, kemudian Egy Sujana. Setelah itu gelar perkara seperti biasa, gelar perkara dan ditetapkan siapa tersangkanya. Atau mungkin ditetapkan dulu tersangkanya dan yang lainnya menyusul. Kita lihat saja press release dari Polda Metro Jaya. Kemudian banyak juga yang lain-lainnya itu bersuara bahwa macam-macam lah. Tapi kalau saya masih tetap dengan kepercayaan saya bahwa memang tepat Pak Jokowi itu melaporkan orang-orang begundal-begundal ini ke meja hijau karena akan menjadi pendidikan politik yang sangat bagus bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa agar tidak mudah terpercaya pada isu-isu yang negatif, isu-isu hoax yang disebarkan oleh perusuh negara ini, pengadu domba negara ini. Nah, ya, jadi nantinya ada efek jerahnya. Jadi tidak ada lagi nantinya, seperti saya bilang, kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, akan ada Jokowi lainnya yang akan dikriminalitas oleh orang-orang yang seperti ini. Nah, jadilah netizen yang cerdas. Salam warasnya juga harus salam waras. Jadi kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Juga kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi, tapi hukumnya tuh sering dimain-mainkan seperti begundal-begundal ini nih, mempermainkan hukum, memutarbalikkan hukum. Katanya dia yang menuduh, orang yang suruh membuktikan. Itu kan permainan hukum mereka. Sengklek. Salam waras. Berikutnya Bapak Sogol S. Sadino tak mau ketinggalan. Ia memberikan saran terbaik kepada para pemfitnah yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Bapak Sadino lalu menyatakan bahwa ia yakin 1 triliun % kalau para pemfitnah ini akan masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1 juta % ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. Selanjutnya,
Kita dengarkan apa kata Bapak Syamsul terkait Rizal Fadilah yang menemui DPD RI, mengadu minta agar DPD RI mengawal permasalahan ini. Ikut sertanya DPD itu kan. Oke guys, ini adalah Rizal Fadilah ya, ini terlapor kelima ini ya. Ini adalah merupakan salah satu gengnya Roy Suryo yang selalu menjustis bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Nah, kali ini Rizal Fadilah ya telah menemui DPD RI, mengadu minta DPD RI mengawal permasalahannya. Jadi ini adalah bentuk ketakutan ya, apalagi saudara Fadilah ini seolah-olah tahu persis bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu, katanya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini kan merupakan suatu ungkapan bahwa mereka sudah seyakin-yakinnya kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Padahal siapa yang berhak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tentu saja adalah pengadilan. Apalagi UGM ya, UGM itu sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Terakhir, Bapak Biraya yang kali ini membahas soal Roy Suryo. Bapak Biraya mengaku akan melakukan gerakan moral dengan mengumpulkan 1 juta panci bodol dan meminta kepada seluruh warga negara Republik Indonesia yang mempunyai panci-panci bodol di rumah, dimohon agar mengirimkan ke Bapak Biraya. Panci-panci tersebut rencananya akan digelar saat sidang perkara Roy Suryo. Mulut kotor seorang Roy Suryo, saya akan mengadakan gerakan moral pengumpulan 1 juta panci bodol kepada semuanya saja warga negara Republik Indonesia yang mendukung gerakan kami. Kami mohon, bila panjenengan semua, Bapak Ibu semua punya panci-panci bodol yang di rumah, mohon untuk berkenan dikirim ke kami. Alamat nanti bisa di running tag, bisa dilihat pada seorang Sudarsono, di mana panci-panci tersebut nantinya akan saya gelar di saat sidang perkara Roy Suryo. Itu. Berikutnya setelah nanti gelaran sidang selesai, kita juga buat monumen panci bodol untuk Roy Suryo. Dan jangan lupa saksikan pertandingan tinju, karena saya menantang ingin duel tinju dengan Roy Suryo. Kenapa ini saya lakukan? Ya karena di saat tanggal 16 kemarin di rumah Bapak Joko Widodo, saya kan hampir pukulin orang itu. Orang-orang yang terprovokasi oleh kalimat-kalimatnya Roy Suryo. Untuk saya tidak. Makanya saya ada tantangan terbuka untuk Roy Suryo. Kita duel di atas ring, supaya tidak ada istilah kriminalisasi, politisasi, murni sesama anak bangsa. Tapi Roy Suryo punya pendapat yang selalu merendahkan Bapak Joko Widodo, saya Sudarsono yang selalu membanggakan Bapak Joko Widodo. Roy Suryo, Sur, tinggi badanmu sama tinggi badanku sama, umur kamu sama umurku sama. Kita duel tinju di atas ring. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian setelah menonton tayangan ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.